Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai 53. Sekali peristiwa Yesus mengajar di Yerusalem, beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini, kita melihat dua sikap yang sangat berbeda terhadap Yesus. Ada orang-orang yang terbuka. Mereka mendengar Yesus berbicara tentang air hidup. Kata-katanya menyentuh hati mereka. Awalnya mereka mengira ia hanya seorang nabi. Tetapi semakin mereka mendengarkan, semakin mereka mulai percaya. Jangan-jangan dia ini sungguh Mesias. Bahkan para penjaga bait Allah yang ditugaskan untuk menangkap Yesus pun tidak sanggup melakukannya. Mengapa? Karena perkataannya begitu berwibawa dan penuh kebenaran. Saudara-saudari, di sini kita belajar sesuatu yang penting. Kebenaran yang dihidupi dengan tulus itu punya daya. Orang yang hidup dalam kebenaran tidak perlu banyak membela diri. Yesus sendiri berkata kepada para rasul agar tidak khawatir soal pembelaan ketika diadili. Mengapa? Karena Roh Kudus akan berbicara melalui mereka. Artinya hidup dalam kebenaran adalah persiapan terbaik untuk bersaksi tentang kebenaran. Tetapi di sisi lain, ada para pemimpin yang justru menutup diri. Mereka tidak mau sungguh-sungguh mendengarkan Yesus. Mereka sudah punya kesimpulan sendiri. Mereka berkata, tidak mungkin nabi datang dari Galilea, padahal sejarah menunjukkan ada nabi dari sana. Mengapa mereka menolak? Karena iri hati, karena takut kehilangan posisi, karena hati sudah tertutup. Saudara-saudari, inilah yang disebut kebutaan yang disengaja. Bukan tidak tahu, tetapi tidak mau tahu. Bukan tidak melihat, tetapi tidak mau melihat. Kita pun bisa jatuh dalam sikap seperti itu. Ketika kebenaran terasa tidak nyaman, kita cenderung menghindar. Ketika sabda Tuhan menegur kita, kita mencari alasan untuk membenarkan diri. Padahal sikap seperti itu pelan-pelan bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Yesus berkata bahwa kebenaran akan memerdekakan kita. Tetapi jujur saja, kebenaran kadang pahit. Mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, berarti saya tidak lagi menjadi pusat hidup saya. Mengakui bahwa ia adalah penebus, berarti saya harus bertobat. Mengakui bahwa ia layak menerima seluruh hidup saya, berarti saya tidak bisa hidup hanya untuk diri sendiri. Di dunia yang mengajarkan yang penting saya nyaman, ajaran Yesus bisa terasa berat.
Tetapi justru disitulah letak kebebasan sejati. Orang yang hidup hanya untuk materi tidak pernah puas. Orang yang hidup dalam dosa tidak pernah damai. Orang yang hidup untuk diri sendiri akhirnya merasa kosong. Tetapi orang yang menyerahkan hidup kepada Kristus mengalami kebebasan, bebas dari rasa bersalah, bebas dari ketakutan, bebas dari egoisme, bebas untuk mengasihi. Dan itulah kebebasan sejati. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita diajak untuk bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita termasuk orang yang terbuka mendengarkan Yesus, atau kita termasuk yang sudah punya kesimpulan sebelum mendengarkannya. Semoga kita memiliki hati yang jujur dan rendah hati yang mau mendengarkan, hati yang tidak takut pada kebenaran, karena hanya kebenaran dalam Kristuslah yang sungguh membebaskan kita. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa